Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Romo Tino, SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, hendaknya sebagai orang beriman, tidak melihat sesama kita dengan mata jasmani kita. Tetapi marilah kita belajar melihat dengan mata belas kasih yang berasal dari ketulusan hati kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kerahiman-Mu sungguh tiada taranya. Santo Matius penarik pajak telah Kau pilih menjadi rasul dan kelak juga menjadi penulis Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu doa permohonannya, sehingga kami pun tetap mampu selalu bangkit dari kesalahan kami untuk menjadi lebih baik dan bukan justru semakin terperosok pada kesalahan kami. Jadikanlah kami terang di dalam perjalanan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat memasuki pekan yang baru. Di dalam pekan yang baru ini kita kembali diajak oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Kita diingatkan untuk mencintai panggilan kehidupan kita. Kita harus hidup sesuai dengan panggilan dan kapasitas kita masing-masing. Meski bisa dibilang beraneka ragam, begitu unik kita diciptakan dan dihadirkan di dalam persiaran di dunia ini. Tetapi ingatlah bahwa kita tetap satu iman, dan bukti bahwa kita adalah orang beriman, kita menghidupi dengan hati yang tulus ikhlas apa yang menjadi panggilan di dalam hidup kita, yakni satu kasih, satu Tuhan, dan selalu memperjuangkan bersama arti keselamatan yang membahagiakan. Keberagaman panggilan janganlah menjadi penghalang di dalam perjalanan hidup kita, tetapi perbedaan yang beraneka ragam di dalam hidup panggilan hendaknya saling melengkapi, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain, sehingga semuanya menjadi sempurna dan menjadi kebersamaan yang begitu istimewa. Sungguh indah bukan ketika sebagai seorang yang dipanggil untuk hidup berkeluarga, menghayati betul apa artinya panggilan sebagai orang tua. Bertindak bukan semau saya sebagai orang tua, tetapi mempertimbangkan apa baik dan buruknya bagi keluarga dan anggota keluarga. Kita selalu diajak untuk melihat kapasitas kita. Kalau kita dipanggil sebagai seorang pelayan, mari kita lakukan dengan penuh cinta. Seorang pelayan bukanlah pekerjaan yang hina ketika itu dilakukan dengan cinta yang luar biasa. Jika kita sebagai siswa, siswi, mahasiswa-mahasiswi, hendaknya kita pun menghayati panggilan kita dengan menikmati proses panggilan di dalam belajar. Meskipun tidak di bangku kuliah, tidak di bangku sekolah, tetapi semuanya di bangku yang ada di rumah. Bukan berarti kita melupakan semangat panggilan, menjawab panggilan Tuhan sebagai seorang siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi. Mari kita belajar melaksanakan semuanya dengan hati yang ikhlas. Kalau kita melakukan panggilan kita dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, maka mestinya kebohongan dan dusta di antara kita, di antara petinggi kita, di antara guru-guru kita dan dosen kita tidak akan pernah terjadi. Kalau kita masih bisa melakukan kebohongan di dalam panggilan kita, berarti kita sudah mulai tidak setia akan panggilan kita. Kita hanya setia pada mulut, tetapi pada tindakan kita menjadi pendusta paling utama. Kita diingatkan untuk belajar mencintai panggilan hidup kita di mana kita berada.
salah satu bukti bahwa kita mencintai hidup kita yang damai dan begitu istimewa. Belajarlah dari apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam Injil Matius. Pada hari ini dikisahkan, Yesus sama sekali tidak menggunakan mata jasmaninya untuk melihat seorang Matius pemungut cukai yang selalu curang di dalam menarik pajak. Tetapi yang dia lihat dengan hati, dengan ketulusan dia melihat bahwa Matius adalah pribadi yang mau bertobat dan mau berubah dan mau dirangkul untuk kembali menjadi orang yang baik. Pesannya ialah kita diminta untuk menjauhi kejahatan. Kita diminta dengan belas kasih, dengan cinta yang tulus membenci dosa. Tetapi kita tidak diminta untuk membenci mereka yang pernah berbuat salah dan mau bertobat. Kita diminta untuk merangkul siapa saja yang mau mengakui kesalahannya dan berhenti melakukan yang jahat di mata Tuhan dan mau bertobat. Kita diajak untuk merangkul mereka agar mereka pun merasakan keselamatan yang kita wartakan. Jangan kita membenci mereka yang sudah mau bertobat. Bencilah kejahatannya, bencilah dosanya, tetapi jangan benci orang yang mau bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar. Seringkali kalau kita melihat dengan mata jasmani, kita sering menyalahkan dengan apa yang kita lihat. Tetapi dengan mata hati, kita selalu melihat kesempatan, solusi dari setiap sebuah persoalan. Mari kita belajar. Jika kita mengaku orang beriman, maka kita pun harus belajar menghargai usaha orang di dalam pertobatan, menghargai usaha diri kita di dalam pertobatan. Dengan menghargai itu, caranya bagaimana? Caranya ialah kita memiliki komitmen yang kuat di dalam hidup kita. Jika kita mencintai diri kita, pekerjaan kita, sesama kita, saudara kita, maka rangkullah mereka yang bertobat dan memiliki komitmen yang kuat pada diri sendiri agar dia, saya, kita semua tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Semoga berkat Tuhan melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, hari ini kita diajarkan untuk belajar melihat sesama kita bukan dengan mata jasmani, tetapi dengan hati yang tulus dan penuh belas kasih, merangkul mereka yang bertobat dan kembali ke jalan yang benar, memberi kesempatan kepada mereka yang mau belajar setia dengan komitmen yang kuat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakailah masker, dan rajinlah mencuci tangan, serta berani menjaga jarak bukan berarti tidak cinta, karena dengan menjaga jarak kita menyelamatkan dan bukti bahwa kita cinta pada sesama kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.